Guys, DPR RI resmi sahkan rancangan Undang-Undang Polri jadi undang-undang di rapat paripurna Senayan Jakarta pada 9 Juni 2026. Salah satu poin pentingnya, polisi aktif kini bisa menduduki jabatan sipil melalui pasal baru yaitu pasal 28A. Penugasan bisa dilakukan atas permintaan instansi dengan persetujuan Kemenpan RB dan melalui seleksi berbasis sistem merit. Aturan tersebut menyebutkan ada 15 kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh polisi aktif, termasuk BNN, BNPT, OJK, dan PPATK. Dalam ketentuan lanjutan, polisi aktif yang menjabat di luar fungsi kepolisian akan dialihkan menjadi ASN sesuai aturan baru. Sementara itu, penugasan juga bisa diberikan langsung oleh Presiden dalam kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan negara. Ketentuan ini menjadi perubahan besar dibanding aturan sebelumnya, di mana putusan Mahkamah Konstitusi membatasi jabatan sipil diisi polisi aktif. Sahabat Kompas TV, gimana nih tanggapanmu soal aturan baru ini? Tulis di kolom komentar. RUU Polri resmi disahkan, para warga malah mengkhawatirkan peran dui fungsi cuy. Jadi ceritanya, hari ini DPR telah mengesahkan RUU Polri. Nah isinya, Polri kini sekarang dapat perpanjangan usia pensiun cuy. Yang semulanya dari 58 tahun, kini Tamtama dan Bintara diperpanjang hingga 59 tahun. Sedangkan khusus perwira apalagi perwira bintang 4, maksimalnya bisa sampai 61 tahun. Dan terkhusus untuk yang berkeahlian khusus, masa dinasnya bisa sampai 65 tahun cuy. Nah selain itu, Polri juga mendapat fleksibilitas jabatan cuy, yang mana Polri sekarang bisa mengisi posisi jabatan sipil atas permintaan lembaga terkait. Makanya beberapa orang beranggapan kalau fleksibilitas jabatan ini adalah bentuk lain dari dui fungsi Polri cuy. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan lanjutkan untuk menonton, jangan di skip, dan silahkan cermati, telaah, tonton dengan seksama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, hari ini Selasa 9 Juni 2026 tadi pagi khususnya saya mendapatkan berita yang cukup menyedihkan, mengagetkan, dan sekaligus ya memprihatinkan, yakni berita yang datang dari Senayan, yaitu dari DPR, terkait aktivitas mereka akan mengesahkan revisi undang-undang yang mendapat perhatian publik, khususnya sejak peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Revisi undang-undang apa itu? Benar, yaitu revisi undang-undang kepolisian. Pada hari ini rencananya akan disahkan. Tentu saja berita ini cukup mengagetkan dan sekaligus menyedihkan. Mengagetkan karena seingat saya baru saja tim reformasi menyerahkan hasil dari kajian mereka terhadap poin-poin reformasi kepolisian, diserahkan kepada pemerintah, dan pemerintah baru menyerahkan DIM ke DPR kalau saya tidak silap tertanggal 4 Juni yang lalu, dan tiba-tiba hari ini sudah mau disahkan revisinya. Jadi itu ada semacam yang terlalu terburu-buru, bahkan berkesan melompat ya sana sini gitu. Dan yang paling utama itu tentu saja ada dua hal. Pertama tentu karena sifatnya yang kelihatan terburu-buru, maka kurang bermakna atau kurang mengundang partisipasi masyarakat. Tentu ada banyak pertanyaan di dalam. Salah satu poin penting pertanyaannya adalah sejauh apa poin-poin reformasi dari tim reformasi kepolisian masukkan di dalam undang kepolisian ini gitu. Dan itu poin pertama. Yang kedua juga sejauh mana pendapat publik ya diserap ya di diambil gitu ya sejauh setelah revisi ini disempurnakan, yakni rancangan undang-undang yang sebelumnya atau revisi undang-undang dengan masukan dari tim reformasi. Ini pertama, artinya
kelihatan lagi ya pola tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup luas di dalam pembentukan satu undang-undang berulang lagi, khususnya di dalam rancangan undang-undang atau revisi undang-undang kepolisian ini gitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan substansinya yang sudah kita sebutkan tadi itu, karena dilakukan secara tertutup, maka sejauh ini kita tidak tahu ya substansi yang berkembang di dalam revisi undang-undang ini. Nah, cuma kalau kita baca pemberitaan ya yang menyebutkan justru terlihat ada beberapa perubahan yang jauh dari semangat reformasi. Jadi alih-alih reformasi terjadi, yang ada adalah semangat menjauh dari reformasi. Misalnya pelibatan anggota kepolisian aktif di ranah sivil yang sesuai dengan keputusan MPR, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi harus dibatasi dengan cara mereka mundur dari jabatan sipil yang dimaksud. Yang ada sekarang justru kata dibatasi itu, ya hal kata mundur itu dihilangkan, alias polisi bisa ke semua sektor ya dari ranah sipil tanpa mereka harus mengundurkan diri selama mereka menganggap bahwa jabatan-jabatan itu sesuai ya dengan tugas dan fungsi kepolisian gitu ya. Dan disebutkan juga kalaupun nanti diatur itu akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi ini akan aneh ya, karena pembatasan seperti itu mestinya dilakukan setaraf dengan undang-undang, bukan setaraf dengan peraturan pemerintah. Bahkan aturan pembatasan keterlibatan TNI di ranah sipil misalnya diatur undang-undang aja pada faktanya terjadi di mana-mana ya nggak sesuai sebetulnya dengan aturan yang dimaksud. Misalnya soal pengelolaan MBK, pengelolaan KDMP ya dan seterusnya itu gitu. Nah, apalagi ia diatur di dalam peraturan pemerintah seperti sekarang yang mau dirancang di dalam ketentuan pelibatan kepolisian di instansi sipil. Ini antara lain tentu saja, dan saya kira ini yang kita sebut tadi itu poin-poin apa aja yang perlu dikritisi kita tidak tahu. Nah, saya kira ada persoalan sangat serius pada kerja ya, legislasi kita ya, yang punya kecenderungan mengabaikan partisipasi publik, pada itu amanah undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kok seperti tidak jera-jeranya seperti peristiwa terjadi di Agustus 2025 yang lalu, anggota DPR kita ini seperti tidak pernah mau belajar dari peristiwa Agustus 2025 di mana kejengkelan publik begitu tidak lagi terwadahi gitu ya, lalu terjadilah keributan yang mengakibatkan banyak sekali ya institusi DPR itu yang digeruduk oleh massa baik di tingkat nasional maupun di daerah, yang bahkan menimbulkan kerusuhan. Pada saat itu kita masih ingat mereka selalu mengatakan akan berbenah diri, meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Tapi saya tidak tahu kawan-kawan sekalian, sekarang ini alih-alih kelihatan mereka berubah, mereka taubat gitu, yang ada adalah kembali ke pola lama, bahkan mungkin pada tingkat tertentu lebih buruk gitu. Kenapa saya katakan lebih buruk? Karena aktivitas mereka sekarang jauh lebih terbuka untuk mendukung pemerintah dibandingkan menjadi juru bicara rakyat. Kita masih ingat dulu misalnya ada anggota DPR yang seperti mengolok-olok ya aktivitas warga negara yang membantu ya banjir di Aceh, Sumatera atau di Sumatera secara umum itu. Beberapa hari yang lalu misalnya Ketua Komisi 3 yang membahas revisi Undang-Undang Kepolisian ini, Bung Habibur Rahman misalnya, 2 kali membuat rilis yang berhubungan dengan pembelaannya terhadap pemerintah atau presiden, yang ini terkait dengan pembelian sapi ya, kurban, dan yang kedua perjalanan presiden ke banyak negara yang konon katanya sudah mencapai sekitar 50-54 negara yang dikelilingi. Jadi DPR bisa keluar menjadi juru bicara presiden, tapi mengapa mereka seolah-olah ya keluh lisannya kalau hendak memperjuangkan kehendak rakyat gitu. Saya kira peristiwa tertangkapnya ya 3 petinggi BGN yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi itu amat sangat dekat dengan abainya pengawasan di lingkaran DPR itu.
Nah, saya tidak tahu kawan-kawan sekalian, di tengah kita terpuruk secara ekonomi, ya, makin kelihatan ekonomi kita ini makin sulit. Ya setidak-tidaknya ada satu atau dua berita yang membuat kita gembira, gitu ya. Kalau tidak datang dari eksekutif, ya datang dari legislatif. Gitu. Sayangnya di eksekutif berlomba-lomba, ya, memupuk kekuasaan. Sekarang kita tahu kemarin dilantik lagi orang jadi staf ahli presiden. Tapi saat yang bersamaan di legislatif juga, ya, banyak instansi negara yang diperkuat kekuasaan dan kewenangannya, termasuk di dalamnya tentu saja kepolisian. Kok yang tergambar di kita itu adalah orang-orang yang kemaruk dengan kekuasaan? Sebenarnya kita mau kemana? Yang penting oke gas, omon-omon jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel ini, berita ini. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum itu, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan berita informasi selanjutnya. Terima kasih.